Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Februari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau review mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, hari ini memang terkoreksi di harga 6.734 dengan persentase min 1,19%. Tadi juga IHSG juga sempat retest di pertengahan EMA 34 dan EMA 21, dan closing juga masih berada di atas 6.731, yang dimana ini merupakan area supportnya ya. Untuk IHSG sudah berhasil close the gap ya di area 6.731-an. Ini kan gap ya yang sudah saya buat atau bahas di video sebelumnya. Jadi memang kondisi IHSG hari ini sudah berhasil menutupi gap-nya, dan kalau memang ini masih uptrend ya berarti akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi hutangnya sudah lunas di sini. Untuk target dari IHSG masih di 6.900, kemungkinan ini akan terjadinya wave kecil dulu baru akan lanjut naik lagi. Ya, sementara IHSG masih uptrend tapi di sini memang stokastiknya mengarah ke bawah ya seperti itu. Tapi untungnya gap ini sudah ditutupi ya. Kita lanjut, di sini ada beberapa emiten. Ada Arto di sini. Untuk Arto hari ini turun lagi ya teman-teman ya. Untuk Arto hari ini turun cukup dalam di harga 14.150 dengan persentase min 5,35%. Sementara juga ini EMA 34 dan EMA 21 dari Arto ya juga sudah mulai crossing ya. Di sini sudah mulai crossing, jadi memang perlu sedikit lebih berhati-hati karena ini bisa jadi continuation downtrend. Untuk area support dari Arto selanjutnya berada di harga 13.500 dan untuk resistennya di 14.575 ya. Ini merupakan area resist dari Arto. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan dulu. Yang belum punya ya bisa wait and see, yang sudah punya ya bisa lebih waspada karena ini bisa jadi lanjut turun. Di sini stokastiknya juga sudah berada di area oversold kalau memang ini sudah crossing dan dengan volume yang cukup tinggi berhasil menembus beberapa resisten, itu baru bagus. Kalau teman-teman mau beli, sebaiknya beli saat sudah break kotak merah ini baru teman-teman bisa beli ya. Tapi kalau harganya masih ranging di bawah kotak merah ini ya bisa wait and see. Kita lanjut, di sini ada saham TRIM. Untuk TRIM hari ini ditutup di harga 318 dengan persentase min 4,79%. Di sini ada sempatnya terjadi false break ya. Di sini ada sempat terjadinya false break. Dan ya kalau memang false break ya bagus ya. Jadi nggak jadi turun. Tadi sempat retest di trend channelnya ya. Di kisaran harga 312 untuk TRIM berhasil retest. Selama TRIM masih bisa ya kurang lebih masih bisa bertahan di atas 300 lah ya. Masih bisa bertahan di atas 300 itu boleh di hold. Tapi kalau memang closing-nya sudah di bawah 300 ya mau nggak mau kita perlu lepas ya teman-teman ya. 318 ini juga sudah menjadi area support. Tapi kalau sampai 300 ini sudah kebangetan dan kita perlu stop loss. Jadi kuncinya kalau teman-teman lihat TRIM ini masih closing-nya di atas 300 ya boleh di hold. Untuk targetnya juga cukup jauh juga ya. Jadi ya memang stop loss kita juga lebih besar karena target kita ya juga masih jauh. Target dari TRIM kurang lebih ya di 402. Kalau ini memang berhasil naik ya kurang lebih targetnya di 402-an. Oke. Jadi untuk TRIM ya sebenarnya jangan sampai closing di bawah 300 saja ya. Itu kunci amannya.
Kita lanjut, di sini ada saham BVIC. Untuk BVIC hari ini ditutup di harga 166 dengan persentase min 6,6%. Dan juga BVIC berhasil retest di area support yang sudah saya buatkan. Kalau teman-teman sudah mengikuti analisa saya, seharusnya sudah bisa cuan ya. Sini sempat retest juga, kalau teman-teman beli pada saat hari ini ya besoknya sudah cuan. Ya teman-teman, makanya stay tune dan jangan lupa subscribe ya. Untuk BVIC, area supportnya di 165. Apakah ini akan terjadinya retest? Ya kita lihat saja besok hari Selasa bagaimana. Yang pasti kalau memang ini sudah di break, ada potensi turun lagi ya. Potensi turunnya di mana ya? Di kisaran area ya 153-an ya, di area sana. Untuk supportnya di 165, kalau di break akan turun lagi ke 153, dan untuk resistennya di harga 178. Oke. Jadi untuk BVIC demikian. Kita lanjut, di sini ada saham AMRT. Untuk AMRT hari ini ditutup di harga 1.225 dengan persentase min 0,81%. AMRT juga berhasil retest di area EMA 21-nya di harga 1.200-an ya. Di 1.195 ya, lebih tepatnya di sana. Berhasil retest dan juga EMA 34, EMA 21-nya sudah mulai golden crossing, tapi perlu diingat bahwa di sini ada sedikit kejanggalan karena meskipun ini harganya naik, tapi stokastiknya di sini turun ya, adanya divergence di sini. Oke, divergence. Tuh ya, divergence ya, jelas. Ya, jadi teman-teman perhatikan saja untuk AMRT ini ya, jadi harus lebih berhati-hati juga sih. Untuk AMRT kita gunakan Fibonacci saja ya, alat bantu kita. Tuh. Oke. Untuk KMRT ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada area supportnya di harga 1.220, itu area supportnya, dan untuk area resistennya di sini. Ya, area resistennya ya kurang lebih di 1.285 ya, itu untuk resisten dari MRT. Kalau memang nanti ini di break ya, kemungkinan akan bisa jadi lanjut turun lagi sih ya. Kalau memang nanti supportnya di break ya, bisa jadi lanjut turun lagi di kisaran harga 1.170. Jadi untuk AMRT bisa diperhatikan lagi, mau screenshot bisa di screenshot. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT hari ini turun cukup dalam ya teman-teman ya. Padahal sudah berhasil break area resistennya ya, tapi kalau saya lihat ini apakah false break? Ya, we'll see. Bentar. Bentar. Ya, ini tren channelnya sedikit nggak seberapa ketemu saya ya. Oke lah ya. Untuk WSKT volumenya juga cukup tinggi ya teman-teman ya. Stokastik juga terjun. Ini sebenarnya agak perlu diperhatikan ya untuk WSKT ini. Oke. Perhatikan di sini. Untuk WSKT ada area support yang cukup kuat dan perlu diperhatikan. Di harga 550 hingga 580 ini 550 hingga 585 ini merupakan area support dari WSKT ya. Dan ini juga memang kalau sampai ini ditembus ya bisa jadi lanjut turun lagi ya. Lanjut turunnya sampai di mana ya, di area sini kalau saya bilang. Pertama ya ini sih worst-nya di sini 400-an. Selanjutnya ya bisa jadi di 520 lagi. Jadi memang continuation ya. Ada lagi nanti di sini.
Oke. Jadi sudah ada beberapa titik nih ya, teman-teman bisa perhatikan saja. Semoga saja bisa membuat keputusan yang bijak. Kita lanjut, di sini ada saham BBHI. Untuk BBHI hari ini ditutup di harga 5.550 dengan persentase min 1,77%, dan juga kalau saya lihat ini memang mengerucut dulu ya. Selama ini BBHI masih bisa bertahan di atas SMA 34. Bentar. Sorry, kita lanjut. Di sini BBHI masih bisa bertahan di atas area EMA 34 dan EMA 21 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini garis EMA 34 dan EMA 21 ini harganya masih bisa bertahan di atas area sana. Ini juga bisa dijadikan area support untuk kita. Kalau yang mau beli bisa di area garis merah ini atau garis biru ya. Untuk garis merahnya di harga 5.580 dan untuk garis birunya di harga 5.400 ya. 5.400. Jadi selama BBH ini masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21 saja, itu sudah cukup oke ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau beli di sini ya juga bisa jadikan area support ya seperti ini, lalu teman-teman naik lagi. Ini juga berhasil retest ya. Jadi ya untuk area buy-nya bisa di area sana, untuk resistennya ya teman-teman bisa tentukan sendiri untuk target TP-nya ya. Jadi kita lanjut, di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini ditutup di harga 1.890 dengan persentase plus 2,44%. Jadi memang hari ini Antam berhasil naik dan menguat. Stokastik juga cukup kuat ya. Di sini adanya golden crossing. Namun EMA 34 dan EMA 21-nya ini tetap melebar ya. Jadi jaraknya tetap melebar. Ini gap ini juga berhasil ditutupi ya. Sudah berhasil ditutupi pada perdagangan tanggal 10 Februari. Untuk area support dari Antam di kisaran harga 1.750-an. Itu area supportnya. Untuk minor supportnya di area sini. Ya, minor supportnya di harga 1.840 itu minor supportnya. Untuk resistennya di harga 1.935 ya. Atau juga bisa jadikan EMA 21 yang garis merah ini sebagai area resisten juga bisa ya di harga 1.880. Jadi untuk Antam demikian. Kita lanjut, di sini ada saham BBTN. Untuk BBTN hari ini ditutup di harga 1.770 dengan persentase 0,0%. BBTN juga kalau saya lihat EMA 34 dan EMA 21-nya sudah mulai menyempit dan semoga saja bisa golden crossing ya. Kalau memang itu sampai memang golden crossing ya potensi bagus untuk kita ya, jelas. Karena kalau memang terjadinya golden crossing ya harganya akan naik. Untuk BBTN area supportnya di harga 1.720 ya. 1.720 sebentar. Ya, 1.720. Resisten minornya di 1.800. Dan untuk middle point-nya di sini. Ya, untuk middle point-nya di area sini. Oke. 1.755. Jadi untuk BBTN ada supportnya di harga 1.755, untuk resistennya 1.800. Untuk resisten dan support berkelanjutan teman-teman bisa lihat outline-nya di sini ya. Jadi untuk BBTN demikian. Kita lanjut, di sini ada saham MNCN. Untuk MNCN hari ini ditutup di harga 935 dengan persentase min 0,35%. Di sini juga kalau saya lihat sudah mulai naik ya untuk MNCN. Tapi ya juga perlu berhati-hati karena di sini ada ya sebuah hammer ya kalau saya bilang ya. Ya seperti hammer. Karena juga di sini EMA 34 dan EMA 21-nya memang sudah crossing, tapi ingat pemain besar bisa melakukan apapun. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai lengah. Untuk MNCN area supportnya di harga 930 ya. Ini supportnya memang cukup kuat ya teman-teman ya. Supportnya cukup kuat. Dan sorry, kita lanjut ya. Di sini untuk MNCN area supportnya di harga 930. Kalau memang berhasil break ya akan turun lagi ke 905. Untuk resist ya sementara memang di 950 sih ya. Resistnya di sana, selanjutnya di 980. Jadi di sini sudah ada
beberapa poin penting ya, beberapa poin harga penting, teman-teman bisa jadikan resisten dan support. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. Untuk ASA hari ini turun lagi di harga 2.560 dengan persentase min 4,83%. Untuk ASA juga ada area support di harga 2.480 hingga 2.550, ini merupakan area support dari ASA. Kalau memang itu sampai masih bisa di break lagi ya, ada potensi untuk turun lagi sih untuk ASA ya. Kurang lebih kalau memang break ya akan turun lagi ke 2.260 ya. Memang jadi ya kita harus moving on ya, kalau memang sudah di break ya kita perlu stop loss. Jadi untuk ASA area supportnya di sini kotak merah, dan untuk resistennya di harga 2.780. Teman-teman bisa take screenshot untuk ASA ini. Kita lanjut, di sini ada saham BAUT. BAUT hari ini auto reject bawah ya, namun karena juga baru IPO, kita juga nggak seberapa bisa untuk technical analisa, jadi kita coba gunakan banarmologi. Kita lihat broker summary untuk BAUT ini. Kita lihat mulai dari tanggal 28 pertama kali IPO. Di sini XC masih punya barang 7,5 M, rata-rata 179,6, JC juga masih punya 5 M, rata-rata 178, YP juga 4,2 M, rata-rata 173. Paling banyak distributornya ada IN, MG, dan AI. Di sini IN sudah keluar 7,2 M, MG 7 M sudah keluar. Di sini AI juga sudah keluar 1,7 M. Jadi bisa perhatikan saja untuk broker summary dari BAUT ini ya, karena secara teknikal juga kita masih belum bisa. Kita lanjut, di sini ada saham JPFA ya. Untuk JPFA hari ini ditutup di harga 1.880 dengan persentase min 0,94%. Sementara juga kalau memang ini berhasil menguat di harga 1.560 ya. Kalau memang harganya masih bisa menguat di harga 1.560 ya, berarti kita boleh hold ya. Selama JPFA masih closing-nya di atas 1.560, masih boleh kita hold. Dan untuk resistennya di harga 1.625. Ini resistennya di 1.625 dan selanjutnya di 1.700. Kalau teman-teman tadi dapat harga di kisaran area 1.560, itu sudah cukup murah ya, dan teman-teman boleh hold saja, karena ya selama masih bisa bertahan di atas sana ya boleh di hold dan masih aman kondisinya. Jadi untuk JPFA bisa diperhatikan lagi ya. Kita lanjut, di sini ada saham Amar. Oke, untuk Amar hari ini memang ya ditutup di harga 405 dengan persentase min 34%. Hari ini juga volume cukup tinggi. Kita coba cek broker summary-nya dulu untuk Amar ya. Oke. Amar ya. Untuk Amar hari ini yang paling banyak akumulasi ada YP, XC, dan YU. Di sini YP Fighting 7M hari ini masuk, rata-ratanya di 445. Untuk distributornya ada MG, AO, dan GR. Di sini MG sudah buang barang ya, 11,7 M. Rata-ratanya 446. Ya, sekedar info, kita coba kembali ke chart dulu. Untuk Amar hari ini bisa turun sedemikian persen karena hari ini ada right issue ya. Come date-nya itu tanggal 11 dan hari ini ex date-nya tanggal 14. Oke, saya bacakan untuk Amar, teman-teman bisa cek di sekuritas juga. Untuk Amar, karena juga ada right issue, harga tebusnya 173 ya. Untuk trading start-nya, jadi kalau teman-teman sudah punya Amar kurang lebih sebelum tanggal 11 Februari, seharusnya teman-teman nanti bisa dapat pembagian right issue-nya ya. Trading start-nya mulai dari tanggal 17 Februari hingga 23 Februari. Ya, jadi teman-teman catat tanggal itu ya, karena itu trading start dan trading end dari right issue-nya Amar, 17 Februari hingga 23 Februari. Terserah teman-teman mau tebus atau jual, itu pilihan teman-teman masing-masing. Yang saya ingin katakan bahwa hari ini turun karena ada right issue ya, bukan karena apa, tapi memang perlu turun karena ada korporasi right issue. Jadi untuk Amar demikian.
nggak usah panik. Kita lanjut di sini ada saham Sido. Untuk Sido hari ini naik lagi di harga 955 dengan persentase plus 1%. Jadi memang Sido volume hari ini ya juga cukup tinggi, kondisinya masih uptrend, cukup bagus. Ya, teman-teman mau beli ya bisa tunggu saja di area supportnya atau breakout resistance. Sido area supportnya di harga 935, untuk resistennya di 970. Kalau memang berhasil break 970 akan naik lagi ke harga 1000 ya. Ketika ini berhasil di break ya teman-teman bisa entry. Tapi ingat jangan sampai nanti false break seperti kejadian pada saat tanggal 8 Februari. Jadi untuk Sido bisa diperhatikan prospeknya masih bagus kalau mau diinvest. Kita lanjut di sini ada saham BKDP. Untuk BKDP hari ini ditutup di harga 100 dengan persentase plus 9,89%. Kita coba cek dari broker summary saja, karena kalau kita cek dari teknikal juga nggak seberapa efisien ya. BKDP di sini DR, YB, dan JR yang paling banyak akumulasi, yang distribusi ada NI, BQ, dan XA. Ya teman-teman bisa perhatikan saja, tapi value-nya kecil-kecil ya, average-nya bisa diperhatikan. Jadi untuk BKDP, perhatikan broker summary yang sudah saya tunjukkan tadi. Kita lanjut di sini ada saham IPPE. IPPE hari ini naik ya, volume ya juga cukup tinggi untuk IPPE. Hari ini ditutup di harga 324 dengan persentase plus 20%. Ya cukup kuat juga untuk posisi dari IPPE. Kita coba cek dari broker summary ya, karena kalau kita lihat dari teknikal juga ya karena juga baru IPO datanya kurang. Untuk IPPE paling banyak akum hari ini ada AK, CC, dan BK. Di sini ada asing ya, 3M, 1,7M, 1,1M. Untuk KK rata-ratanya 304, CC 312, BK 322. Distributornya hari ini ada YP, paling banyak keluar 4,2M, rata-ratanya 312. YB dan CP juga menyusul ya. Di sini YB 2M, CP ya kurang lebih 1M. Jadi perhatikan saja di sini AK masih punya barang rata-rata di 304. Oke. Apakah teman-teman sudah punya barang kurang lebih mendekati rata-rata para buyer ya boleh di hold. Untuk IPPE demikian, kita lanjut di sini ada saham NTBK. Untuk NTBK hari ini ditutup di harga 110 dengan persentase min 6,78%. Ya. Hari ini auto reject bawah ya teman-teman ya untuk NTBK. Hari ini auto reject bawah. Kita coba cek ya untuk NTBK distributornya siapa nih. NTBK yang paling banyak distribusi ya ada DC, XC, dan BD. Di sini rata ya. Ini pemain besar. Jadi nggak terlalu menonjol di satu broker tapi rata. Ya di sini CC, XC, BD, XL, EP, dan OD ini ya distribusi. Kurang lebih memang rata-ratanya yang mendekati. Lalu yang paling banyak akum di sini ada fighter-nya, ada MG, NI, YP, MK, LG, dan seterusnya. Jadi untuk broker summary dari NTBK demikian ya. Ya. Tuh, oke. Jadi untuk NTBK bisa diperhatikan lagi secara broker summary. Kita lanjut di sini ada saham EXCL. Untuk Excel hari ini ditutup di harga 2.980 dengan persentase min 3,25%. Ya, sebenarnya ini sudah mengenai tren channelnya ya kalau saya lihat ya. Tuh kan, benar ya. Sudah mengenai tren channelnya dan memang di sini membuat suatu rejection. Sebenarnya potensi bagus ya karena ada rejection itu sudah pertanda yang cukup bagus serta stokastik dari Excel ini ya juga naik, di area oversold. Apakah bagus kalau kita masuk? Ya sebenarnya bagus ya karena kan kalau secara alasan untuk masuk itu cukup bagus. Pertama mengenai trennya, lalu di sini stokastik juga berada di area oversold, targetnya masih jauh, prospek masih bagus karena ya ini kalau saya lihat harganya naik terus ya secara tren besar. Jadi untuk Excel ditentukan sendiri, untuk area supportnya 2.940, untuk resistennya 3.020 hingga 3.080. Kalau memang ini di break akan naik lagi ke 3.230. Jadi untuk Excel demikian. Kita lanjut di sini ada saham Bumi.
Untuk Bumi ya hari ini closing di harga 81 dengan persentase min 1,2%. Sementara juga Bumi ya masih dalam fase uptrend ya. Ini Bumi masih uptrend sih. Ya kalau mau lihat support dan resisten ya kita juga bisa gunakan Fibonacci. Oke. Bumi area supportnya atau resistennya di harga 81. Untuk resistennya juga di 86, untuk area supportnya di 75. Jadi untuk Bumi bisa diperhatikan atau saya label saja agar teman-teman juga nggak seberapa kesusahan untuk melihatnya ya. Jadi untuk Bumi ya perhatikan ya di sini ada tiga garis support dan resisten. Oke. Kita lanjut di sini ada saham WSKT. Tadi sudah WSKT. Lanjut di sini ada saham PANR. Untuk PANR, Panorama Sentra Wisata hari ini ditutup di harga 252 dengan persentase min 3,82%. Untuk PANR ini juga masih ranging di area 34 dan 521 ya. Pergerakannya masih ranging. Sebentar saya label dulu untuk beberapa area support dan resistennya. Ya. Jadi untuk PANR supportnya di harga 252. Tadi sempat rejection juga dan menguat, konflik closing ya di 252. Untuk area resistennya di 280. Tapi ingat kalau memang nanti support ini berhasil di break, ya kemungkinan akan turun lagi di kisaran harga 228. Ini targetnya. Jadi untuk PNR bisa lebih berhati-hati lagi ya. Kita lanjut di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini closingnya melemah lagi di harga 2.600 dengan persentase min 2,26%. Volume ya juga cukup tinggi ya teman-teman ya. Volumenya cukup tinggi. Selama dia masih bisa bertahan di atas 2.600 saja, closingnya ya kita boleh hold. Tapi kalau memang sudah di bawah 2.600 ya boleh dilepas dahulu ya. Jadi kalau saya bilang besok Selasa penentuan. Oke. Karena kenapa? Kalau memang closingnya di bawah 2.600, ini ada potensi untuk lanjut turun lagi ya di kisaran harga 2.460-an. Oke, untuk kita antisipasi ya bisa lah ya di 2580. Ini sebagai antisipasi saja. Tapi kalau memang ini masih bisa di break ya akan lanjut turun lagi ke 2460. Jadi lebih berhati-hati lagi untuk SRTG. Oke. Kuncinya di 2580 ya. 2580, 2570. Jadi untuk SRTG demikian. Sorry. Untuk SRTG bisa diperhatikan lagi ya. Oke, bersiap untuk segala tindakan yang akan diambil. Kita lanjut di sini ada saham BRMS. Untuk BRMS hari ini ditutup di harga 149 dengan persentase plus 3,47% setelah kemarin BRMS pada hari Jumat terkoreksi, tapi hari ini juga bisa menguat. Ya, BRMS hari ini cukup kuat ya teman-teman ya. Cukup kuat untuk BRMS dan masih uptrend cukup kuat juga. Ya, di sini BRMS cukup kuat. Untuk BRMS area supportnya di harga 141, yaitu supportnya. Tapi untuk target dari BRMS sendiri di harga 158, itu target dari BRMS. Dan untuk target berkelanjutan sih masih jauh di harga 207 ya. Kemungkinan BRMS masih mengejar target 158 ini ya. Tapi tetap disclaimer on ya, supportnya di 141 dan untuk resistennya di 158. Kita lanjut di sini ada saham GZCO. Untuk GZCO hari ini ditutup di harga 123 dengan persentase plus 1,67%. Tadi juga sempat diangkat naik untuk GZCO, tapi ya closingnya malah melemah kembali. Volume ini cukup tinggi, tapi stokastik berada di area overbought. Kita coba cek dari broker summary dari GZCO ini ya. GZCO supportnya broker summary-nya ya. Yang paling banyak akumulasi ada YP, DR, dan XC. Distribusi ada MG, BQ, dan GR.
Di sini YP akumulasi 2M, rata-ratanya ya 126,7, DR juga 1,5M, 126,4, XC juga ada di sini. Lalu yang distribusi ada MG paling banyak, sudah keluar 2,9M di harga 128. Jadi ini yang menjadi sorotan distributornya. Jadi untuk SCO bisa diperhatikan broker summary-nya ya. Kita lanjut, di sini ada saham mesin. Untuk mesin hari ini terkoreksi ya, memang ya perlu koreksi ya kalau saya bilang, karena juga sudah naik cukup tinggi, apalagi kalau nggak ada koreksi ini malah berbahaya bagi mesin. Untuk mesin teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, closing hari ini memang 4870, tapi kalau kita lihat supportnya di mana, resistennya di mana ya sedikit susah ya, karena ini pun naik ya volumenya juga nggak seberapa besar gitu ya. Jadi memang ada yang main di sini ya. Kalau mau lihat sih dari titik psikologis saja ya. Kita buat titik psikologis saja. Area ya, kita buatkan area jadi lebih besar. Radiusnya lebih besar. Tuh. Ya untuk mesin areanya di 4.500 hingga 4.610, selama mesin masih bisa bertahan di atas sana boleh di hold saja. Ya itu boleh di hold. Tapi kalau memang sudah break ya teman-teman bisa lepas. Untuk target TP-nya ya teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Selama masih untung ya boleh di hold ya. Untuk resistnya di sini ya 5250 dan 5600. Kita lanjut, di sini ada saham Enak. Untuk Enak karena juga baru IPO tapi malah ya turun seperti ini. Ya apa yang mau dianalisa ya? Kalau seperti ini yang mau dianalisa apa? Karena juga baru IPO malah turun ya berarti ya prospek kita sebagai investor juga jelek ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman ada kesempatan untuk exit bisa segera exit ya untuk Enak. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham Pewon. Untuk Pewon hari ini ditutup di harga 426 dengan persentase min 1,39%. Pewon juga ya ini masih bisa turun lagi dan memang saya berharap untuk turun karena kenapa? Mengikuti signal yang sudah saya buat minggu lalu di YouTube ya, teman-teman bisa cek daftar 3 emiten yang berpotensi dalam minggu ini ya, teman-teman bisa cek di video saya. Saya ada menyarankan Adro, MDKA, dan Pewon, dan di sini salah satunya Pewon saja yang belum terkena area buy, karena di dalam video tersebut saya menyinggung bahwa area buy dari Pewon di harga 402 hingga 410. Jadi ini target beli kita. Ya, tetap disclaimer on ya, target beli kita di 402 hingga 410. Ini target beli kita, dan untuk resistennya target TP-nya di 428 hingga 426. Ini target kecilnya, dan target secara besarnya di 446. Oke. Jadi untuk Pewon kita tunggu dulu yang mau beli. Ya, belinya di kotak merah 402 hingga 410. Dan untuk MDKA serta Adro sudah happy cuan ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join, karena ya kalau mau pencari cuan bisa join ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Untuk Pewon bisa tunggu di kotak merah, sementara pergerakannya masih lanjut turun lagi. Kita lanjut, di sini ada saham MDKA. Untuk MDKA hari ini ditutup di harga 3.650 dengan persentase plus 1,69%. MDKA juga sempat saya singgung di beberapa video saya bahwa ini ada potensi untuk terjadinya pullback. Dan kalau teman-teman sudah join di grup Telegram saya, seharusnya sudah floating profit hari ini, karena juga saya sudah profit dari MDKA. Ya, dan saya masih hold. Untuk MDKA, area supportnya di 3480 hingga 3510 ya. Untuk resistennya di 3730. Jadi memang MDKA berhasil membuat suatu rejection di area supportnya ini, dan kalau menurut saya ada potensi menguat untuk besok ya. Saya masih hold MDKA sebagian. Jadi teman-teman lihat saja apakah ini berhasil atau enggak ya menyentuh 3730. Jadi untuk MDKA demikian. Oke. Kita lanjut. Ingat ya untuk MDKA kalau memang dia break 3480 kita baru lepas, boleh stop loss. Tapi kalau memang masih bisa bertahan boleh di hold ya, mau dikocak apapun kita lihat closing-nya bukan lowest atau highest point-nya. Kita lanjut, di sini ada saham ADHI.
Untuk ADI hari ini ya koreksi di 895 dengan persentase min 2,72%. Sementara juga ADI ya meskipun terkoreksi, closing-nya masih berhasil retest di area EMA 21-nya dan juga masih bisa bertahan di area EMA 34-nya. Untuk ADI area supportnya 870 hingga 895 itu merupakan area support. Kemungkinan kalau ini terjadinya pullback ya paling mentoknya di 870 untuk pullback-nya, lalu bisa lanjut naik lagi. Untuk resistennya di 960. Jadi untuk ADHI kuncinya ya selama masih bisa bertahan di atas 870 boleh di hold, tapi kalau sudah di bawah 870 kita baru bisa lepas ya. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham PTPP. Untuk PTPP hari ini ditutup di harga 975 dengan persentase min 2,75%, sementara juga 975 ini merupakan minor support dari PTPP. Jadi sempat ada terjadinya support di sini. Jadi selama PTPP masih bisa bertahan di atas 975, ya maka ya bagus ya. Kemungkinan hanya pullback. Tapi kalau memang sudah di bawah 975, ini ada potensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 940 lagi. Ya, di kisaran harga 940 lagi di sini. Jadi memang 975 ini harus diperkuat ya. Harganya nggak boleh sampai anjlok. Karena kalau anjlok ya turun lagi nih. Jadi ya semoga saja bisa lanjut naik lagi, karena kalau membuat rejection dan kembali lagi ke kotak ungu, maka di sini sudah terciptanya wave ini. 1, 2, 3. Jadi untuk PTPP demikian ya. Oke, pembahasan dari saya mungkin segitu dulu. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan bisa join di grup Telegram saya. Kalau memang saya bisa bantu jawab ya akan saya bantu jawab ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya serta komen yang positif untuk agar saya semangat untuk membuat konten ini lagi. Jadi demikian dahulu, saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.